orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi,
Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sama-sama sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saya ajak untuk sama-sama bangkit berdiri, lalu kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Yes, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanmu, Dia girakanmu, oh Dia girakanmu, ku bersuka sebab Dia girakanmu, oh Dia girakanmu, oh Dia girakanmu, ku bersuka sebab Dia girakanmu. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh
girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat sambil sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Oraba syakara raba 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 syakara raba raba. Orata kara raba syakara raba raba. Orata kara raba sande. Sharara raba sanda raba she. Glory, glory. Haleluya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Tujuan kami mengasihi-Mu, tujuan kami Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, sha-na-na-na-na-ma-shau, hi-na-na-na-na-ma-sante, hi-na-na-na-ma-shau. Haleluya, glory, glory, oh. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu Tuhan, oh, senangkan hati. Amin Tuhan. Hanya itu apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau katakan menyenangkan-Mu ya Tuhan. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu selalu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom Aleichem buat jemaat yang ada di GBI PHR. Ini kali kedua saya datang di dalam church online gereja saudara. Karena gembala saudara adalah adik rohani saya ketika saya menjadi youth pastor di wilayah barat. Nah, saya ingin menyampaikan bagian yang penting yang saya beri judul Carilah Tuhan. Ini menurut saya bagian yang penting
dalam perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita membaca dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan melalui Amos pasal 5. Saya akan baca dimulai dari ayat keempat. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam kepada kaum Israel, carilah Tuhan maka kamu hidup. Jadi Alkitab menulis begini, carilah Tuhan maka kamu hidup. Berarti kalau saya bikin statement yang baru, kalau orang gagal mencari Tuhan, banyak kematian. Bisnis, kematian hubungan, kematian pekerjaan, kematian pelayanan, hidup segan mati tak mau. Jadi mencari Tuhan adalah hal yang sangat penting secara khusus ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan di tahun 2020 dan 2021. Kata carilah atau kata mencari itu artinya ada yang hilang. Dalam perikop ini pasti carilah maka kamu akan hidup. Berarti ada keadaan orang Israel yang terhilang yang harus dia cari. Cari apa? Cari itu berarti ada yang hilang dari dalam hidup orang Israel. Kalau saudara dan saya sekarang saya pakai implikasi hari ini, kalau begitu apa artinya cari? Kalau saudara disuruh mencari Tuhan, maka ada sesuatu yang hilang dari dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau pada waktu itu orang Israel kehilangan apa? Sampai Tuhan menyuruh mereka mencari Tuhan. Kenapa mereka kehilangan Tuhan? Kalau orang kehilangan Tuhan, saudara akan mengalami kekalahan. Orang kehilangan Tuhan akan mengalami kematian. Kita lihat ya, apa sih yang sebenarnya yang dialami oleh orang Israel di kala itu. Amos pasal yang kelima, ayat yang ketiga, barulah saudara tahu kenapa Tuhan memerintahkan orang Israel mencari Tuhan kembali atau berbalik kembali kepada Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa, perhatikan, 100 orang. Dan orang yang maju berperang dengan 100 orang yang sisa tadi, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jadi saudara perhatikan, Israel itu kalau perang tidak pernah kalah. Selama mereka disertai Tuhan. Sebab di dalam Mazmur pasal 108 ayat 14 berkata begini. Dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi Israel itu tim menang dan kalah tidak tergantung kepada besarnya musuh. Saudara pernah lihat Gideon dengan 300 orang? Saudara pernah lihat itu 32.000 disuruh pulang, 22.000 suruh 10.000 lagi suruh pulang, dan hanya tinggal 300. Jadi Tuhan itu kemenangan Israel tidak terletak kepada banyak sedikitnya tentara. Tapi kemenangan Israel tergantung apakah dia berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak. Selama dia tidak kehilangan Tuhan, selama dia bersama dengan Tuhan, dia pasti beroleh kemenangan. Sama dengan saudara dan saya. Kalau saudara lihat gambar itu ada something yang miss. Dari puzzle itu ada yang warna hitam itu. Anda mesti cari di mana itu puzzle-nya. Yang di mana kok bisa kosong. Saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan ini tahun yang ke-35. 35 tahun saya berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kali saya mengalami kekurangan, setiap kali saya mengalami kekalahan, setiap kali saya mengalami kemunduran, selalu faktor utamanya karena saya kehilangan Tuhan. Selalu. Kata mencari itu artinya saudara berusaha sungguh-sungguh untuk saudara bisa mendapatkannya. Atau dengan kata lain saudara untuk memilikinya. Dan Tuhan berjanji di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan,
kamu pasti akan mendapatkannya. Ada garansi. Sekalipun saudara kalah, sekalipun mungkin tahun 2020 saudara mengalami kekalahan. Di tengah goncangan Anda juga ikut tergoncang, ekonomi tergoncang, keluarga tergoncang, bisnis tergoncang, pekerjaan tergoncang. Saudara mesti bertanya kepada Tuhan, why? Sekarang jawabannya cari Tuhan. Ada jaminan Pak, ada. Dan Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu hidup. Bukan dikatakan kamu akan setengah hidup, setengah mati. Bukan. Kalau cari Tuhan, saudara pasti hidup. Mari chat ya, di chat saudara. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Bukan setengah hidup, bukan setengah mati. Saudara kalau membaca, kalau tadi saya cerita ya. Tadi kalau sekarang saya mau cerita yang di dalam Alkitab. Siapa yang pernah mengalami kekalahan dan kemunduran dan kehilangan dan kehabisan? Ayub. Ayub pernah mengalami kemunduran yang begitu banyak dan dia mencari tahu dan teman-temannya tidak ada yang bisa memberitahu. Dan in the end dia mengakui dan dia berkata begini. Dari kata orang aku mengenal Tuhan. Dari kata orang aku tahu tentang Tuhan. Sekarang aku sendiri mengenal dia di dalam experience hidup sehari-hari. Itu sebabnya saya menekankan di mana saya melayani di GBI WTC yang ada di Tangerang, di Serpong. Saya selalu menekankan jemaat mereka itu merasakan kehadiran Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, it's very important. Kenapa itu penting? Karena Anda kalau kehilangan Tuhan, Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan. Yunus, dalam Alkitab ada lagi. Kenapa hidupnya mesti harus kena ombak? Mungkin ada banyak ombak dalam kehidupan saudara. Dan Yunus sudah tahu lagi jawabannya. Orang di kapal itu lagi mencari siapa ini salah aja. Yunus angkat tangan. Saya gitu saudara. Lewat undian saya. Ya karena sayalah gelombang ini ada. Dan gelombang ini besar. Dan akhirnya mereka bertanya apa yang harus kami lakukan untuk kamu supaya gelombang ini berhenti. Lemparkan saya ke laut. Saudara disuruh lempar ke laut, mereka nggak mau melemparkan ke laut. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga dan mereka mencari tempat yang darat supaya tujuannya supaya si Yunus tidak kehilangan nyawa atau dengan kata lain dia tetap hidup. Tapi mereka lupa bahwa mereka yang menentang Tuhan, mereka berusaha mendayung tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang berbeda dari rencana orang di kapal itu. Kok Bapak bisa tahu? Iya, sebab Yunus itu keras kepala. Kalau seandainya Yunus itu dilemparkan ke darat, dia akan pergi lagi di pelabuhan cari lagi kapal yang lain. Nanti gelombang lagi cari kapal yang lain. Begitulah Yunus. Banyak orang Kristen mungkin di Bekasi juga begitu. Ada banyak orang yang Kristen yang begitu. Lewat goncangan baru cari Tuhan. Lewat goncangan cari Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan berkata sekali lagi aku akan menggoncang langit dan bumi. Supaya kelihatan yang tidak cari Tuhan, yang tidak berpegang kepada Tuhan itu tergoncang. Supaya mereka cari Tuhan. Itu tujuan utamanya. Saudara ada 3 perintah. Setelah mereka kalah. Dari perang 1000 tinggal 100. Oke 100 perang lagi tanpa Tuhan tinggal 10. 10 perang lagi 0. Jangan saudara sekarang mesti cari Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Amos pasal yang kelima ayat kelima. Dikatakan gini, janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Janganlah kamu menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti akan masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saya mulai ya, ada 3. Waktu saya merenungkan ayat ini, dulu saya berkata karena kita ada di gereja Betel, maka saya mesti nyari. Amos pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, jangan mencari Betel. Loh, padahal gereja kita gereja Betel Indonesia. Berarti jangan pergi ke gereja Betel Indonesia begitu. Bukan. Betel apa sih Pak artinya? Betel itu artinya Bet-El, rumah Allah. Apa maksudnya jangan mencari Betel?
Artinya saudara jangan hanya sekedar datang ke rumah Tuhan tanpa Anda bertemu dengan Tuhan. Setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan. Kalau saudara mau ke rumah saya, saudara mesti ketemu saya kalau mau komplit, betul nggak? Bisa saudara ke rumah saya tapi ketemu pembantu. Dan saudara nggak bisa dapatkan apa-apa karena pembantu nggak bisa datang dan memberitahu kepada saudara apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya, dia nggak bisa mewakili. So that's why saudara kalau datang ke rumah Tuhan jangan cuma kelihatan ibadah, kelihatan pendeta, kelihatan WL, nyanyi-nyanyi. Tidak akan mengubah hidup saudara, serius. Yang mengubah hidup saudara kalau saudara setiap kali kebaktian saudara bertemu dengan Tuhan dan di dalam hadiratnya. Itu sebabnya saudara saya menekankan ini kepada semua jemaat. Sebab saya lahir bukan karena jadi pendeta saya melayani Tuhan, bukan. Saya bukan sekolah Alkitab lalu saya jadi hamba Tuhan, bukan. Saya berjalan dengan Tuhan ketika saya mahasiswa di IPB. Dan saya setiap hari melatih hidup saya mencari Tuhan dan memastikan Tuhan ada dalam hidup saya setiap hari. Itu sebabnya jemaat saya ajarin. Karena itu tidak tugas pendeta. Tidak tugas pendeta. Ada seorang hamba Tuhan namanya Amit Ray, dia berkata begini. The reason that some people could not find God is they search God in that thing. Kenapa banyak orang tidak bisa menemukan Tuhan dan menemukan hadirat Tuhan? Karena mereka mencari Tuhan di tempat yang mati. Cari Tuhan itu benar di Bethel. Benar. Di rumah Tuhan ada Tuhan, namanya juga rumah Tuhan. Jangan cari rumah Tuhan di diskotik, jangan. Jangan cari rumah Tuhan di terminal. Di rumah Tuhan ya di gereja benar sudah. Maksud dia gitu. They are almost ignorant about the presence of the living God. Kalau saudara hanya sekedar datang, saudara akan kehilangan kehadiran Tuhan, the presence, hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Jadi perjumpaan dengan Tuhan adalah kunci kita mengalami sebuah kehidupan yang dinamis, yang kreatif, yang penuh dengan terobosan. Hanya kalau saudara berjalan dengan Tuhan. Jadi bukan dengan kehidupan rutinitas saudara bisa mengalami Tuhan. No, bukan dengan rutinitas Anda pergi ke gereja. Tetapi saudara harus mengalami Tuhan. Saudara mesti alami Tuhan dalam hidup saudara. Maksudnya apa Pak? Maksudnya jangan sekedar cuma saudara berdoa, beribadah. Tapi saudara mesti pastikan saudara bertemu dengan Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu adalah tanda bahwa saudara hidup, rohanimu hidup. Kayak ikan tanpa air, dia pasti nggak lama mati dia. Demikian juga saudara manusia tanpa hadirat Tuhan, dia pasti mati. Walaupun dia masih hidup. Mati, dia tuh mati kayak mayat berjalan. Saya bisa pastikan dan sekarang semakin lama saya kenal Tuhan, saya berani memastikan orang yang tanpa hadirat Tuhan sebenarnya mayat yang hidup. Sehingga dia tidak tahu, gak ngerti saudara apa yang harus dikerjakannya. Sepertinya pintu tidak ada yang terbuka, pintu tidak ada tertutup. Itu sebabnya saya setiap hari di tengah-tengah saya sesak. Saya tiba-tiba, saya kalau punya pergumulan yang penat, yang berat. Dalam penyembahan tiba-tiba keluarlah lagu baru. Saya tiba-tiba nyanyi di tengah-tengah penderitaan itu. Saya nyanyi gini. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah ya Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar ku melayani
kehendak-Mu Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, apakah Bapak pernah kehilangan Tuhan? Pernah. Siapa bilang? Semua kita punya pengalaman. Yunus pernah punya pengalaman. Itu sebabnya saya mengajarkan ini, karena saya punya pengalaman hilang. Berarti Tuhan kemana? Ngilang, nggak tahu. Satu hari Tuhan memberi perintah kepada saya untuk mulai, ini visi gereja kita, transform the communities, influence the cities, and give impact to the nation. Waktu saya mulai menolong orang-orang yang sakit, kita membangun klinik, bakti sosial, dan klinik kita ini menolong ratusan ribu orang, bertahun-tahun kita menolong orang. Satu hari wali kota minta supaya kita membangun rumah sakit, kita bangun hospital. Saya ketemu selama 3 jam dengan wali kota dan akhirnya saya iyakan, baik Pak Wali, saya siap asal Bapak memberikan izin. Lalu wali kota bilang gini, Pak, mumpung saya jadi wali kota, tidak selamanya saya jadi wali kota. Nih Bapak, saya kasih izin. Lalu saya bilang gini, Pak, saya nggak mau namanya rumah sakit. Jadi kamu mau apa namanya? Rumah Indonesia Sehat. Saya nggak mau Pak rumah sakit, saya mau namanya rumah sehat. Lalu kemudian wali kota bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saudara tidak akan pernah ketemu. Semua namanya rumah sakit. Hanya di Tangerang ada rumah sehat. Rumah sehat. Kenapa? Saya punya visi, saya punya kerinduan orang yang sakit dari rumah sampai di sana sehat. Itu kerinduan saya. Singkat cerita, kemudian kita mulai membangun. Satu hari, saudara, duit habis. Ketika duit habis, saya sudah barang tentu sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini duit habis, tapi cuman hanya cukup struktur. Tuhan, ini duit habis, padahal ini bukan rumah sakit, ini mah gudang Tuhan. Cuman terstruktur, ditutup gitu aja kayak jendela, dikasih jendela. Ini mah bukan rumah sakit. Lalu kemudian ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, duit kita habis. Kalau habis saya akan tutup. Karena banyak proyek, ya pantas Tuhan kalau duitnya habis. Tiba-tiba Tuhan bicara, bukan. Bukan karena ada proyek maka duit di gereja habis. Salah. Loh, biasanya bukannya duit habis karena ada proyek banyak. Tuhan enggak, Tuhan bilang enggak. Coba kamu teliti. Karena kamu meninggalkan hukum-hukumku, kata Tuhan. Coba kamu periksa apakah kamu sudah memberikan persembahan persepuluhan. Seluruh pemberian yang diberikan oleh jemaat. Waduh, saya dengar itu, saya cari Tuhan, saya searching dan saya cari Tuhan. Dan Tuhan berkata begitu, saya kembali lagi kepada tim saya, staff saya dan semua tim inti saya. Saya mulai bertanya kepada bagian bendahara dan keuangan. Apakah kamu sudah memberikan perpuluhan dari mobil yang diberikan jemaat? Saya masih ingat waktu itu ada yang membelikan 5 mobil. Dan kemudian untuk operasional. Dan saya tanya dia, kamu sudah beri perpuluhan belum? Belum Pak. Waduh, jantung saya berdebar. 2, saya tanya, apakah kamu sudah memberi perpuluhan dari semua yang diberikan jemaat? Bagian keuangan ya, tentang pembangunan. Gipsum, ada yang kasih marmer, ada yang kasih interior, ada yang kasih lift. Apakah kamu sudah bayar perpuluhan? Cuma semua sumbangan. Mereka bilang belum. Wah, kayak dihantam halilintar. Lalu kemudian dia datang lagi, Pak, sekalian mumpung Bapak ditegur oleh Tuhan. Terus kenapa? 2 tahun pertama pembangunan kita udah bayar Pak, perpuluhan semua. Tapi 2 tahun yang terakhir kita belum bayar perpuluhan. Saya tanya, berapa perpuluhannya? 2 miliar. Waktu saya dengar belum bayar 2 miliar perpuluhan. Jantung yang berdebar tadi mau copot, saudara. Waktu mau copot, air mata saya mengalir, nangis. Mereka saya suruh pulang, saya nangis sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Ingat ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
Semua yang kita langgar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mundur dari kita dan kita harus menghadapi semua sendirian. Dan kita memang tidak mampu, gereja memang gak mampu, gereja memang tidak ada. Lalu saya sikat gigi. Ketika saya sikat gigi di tempat kamar mandi saya, lalu kemudian ketika saya sikat gigi, saya bilang gini, Tuhan, kalau ada jemaat yang saya ngajar perpuluhan dan dia belum memberi perpuluhan dan kemudian dia datang kepada saya dan kemudian dia bilang, Pak, saya apakah harus membayar perpuluhan semenjak sebelumnya Pak, 10 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu, apa 1 tahun yang lalu? Saya selalu bilang begini, Tuhan, nggak usah. Yang penting kamu sudah bertobat mulai hari ini beri perpuluhan. Tujuan saya, Tuhan mengabulkan doa saya, permintaan saya. Kan itu nggak tahu Tuhan. Itu kan bukan kesalahan saya. Kan itu orang keuangan yang belum memberikan perpuluhan. Waktu saya gigi, Tuhan bilang gini, iya itu kalau jemaat belum tahu. Tapi kalau kamu kan udah tahu. Waduh, dengan kata lain, jangan cari excuse kamu. Saya nangis di atas menara bersama dengan anak-anak inti saya. Dan sejak itu saya mengajarkan mereka, jangan nguntet duitnya Tuhan. Jangan tidak taat, kamu menyengsarakan gembalamu. Waduh, saya nangis habis-habisan. Saudara tahu, setelah itu kita bayar, kita cicil. Kita bayar, kita cicil. Karena nggak mampu. Tapi yang hebat, tiba-tiba. Begitu kita taat, tiba-tiba kita cari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan dirinya. Dan supaya cepat khotbahnya, rumah sakit itu jadi, rumah Indonesia Sehat jadi. Kenapa jadi? Karena ada Tuhan. Kalau ada bisnis mati, jangan sembarangan, tanya Tuhan. Kalau ada usaha mati, berhenti, tanya Tuhan. Jangan-jangan ada yang hilang dari ketaatanmu kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, jadi hadirat Tuhan itu adalah tanda kalau Anda mengalami kehidupan dan Anda punya masa depan. Supaya cepat. Ada seorang hamba Tuhan namanya Mark Batterson. Apa itu? Apa yang dia statement dia? Dia berkata gini, when you seek God, success will follow. Kalau kamu cari Tuhan, kesuksesan akan mengikuti Anda. Ini yang dia bilang. Saya ambil karena saya cocok dengan dia. Joyce Meyer dia berkata begini, if we are diligent in seek God, slowly and surely we become a better people. Kalau saudara dan saya itu rajin mencari Tuhan, cepat atau lambat, walaupun lambat, tapi pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pasti. Kedua, pertama, jangan cari battle, jangan cuman pergi ke gereja, jangan cuman dengerin khotbah, tapi saudara mesti ketemu Tuhan. Dua, Amos 5 ayat 5, jangan pergi ke Gilgal. Pak, Gilgal itu artinya apa? Gilgal itu artinya berguling. Gilgal itu artinya Allah telah menggulingkan atau Tuhan telah menghapuskan celah Mesir dari antara orang Israel. Sunat. Orang Israel tanda bahwa mereka meninggalkan manusia lama, mereka harus disunat. Maksudnya apa Pak? Ingat ya, tinggalkan manusia lama kita supaya kita bisa mendapatkan Tuhan kembali. Tapi saudara jangan lupa di Gilgal itu setelah mereka mampu menyeberang. Di tempat Gilgal itulah Tuhan menyuruh Yosua pada Yosua pasal 5 ayat yang ke-8-9. Ada satu bentuk peringatan bahwa Allah telah pernah menggulingkan atau menghapuskan celah Mesir di padang gurun. Maka tempat itu mereka membuat sebuah mezbah yang berasal dari batu-batuan. Lalu dia susun. Dan disusun berapa Pak? 12 supaya menjadi batu peringatan bahwa Tuhan pernah membuat mujizat, Tuhan pernah menolong kita pada waktu yang dulu. Jadi kalau gitu maksud daripada jangan kamu ke Gilgal, artinya maksudnya gini, jangan hanya hadir di tempat peringatan masa lalu yang dimana Tuhan pernah menolong saudara, tetapi alamilah pertolongan Tuhan setiap hari. Karena orang Israel pada waktu mereka sudah membuat peringatan, batu peringatan ada 12 ditumpuk bahwa Tuhan pernah menolong mereka di Gilgal itu. Tuhan pernah menggulingkan celah Mesir, bahkan Tuhan pernah
Tuhan pernah menyeberangkan mereka dari sungai Yordan, maka mereka membuat peringatan. Tuhan pernah membuat pertolongan seperti hal-hal yang dahsyat seperti itu. Dan Tuhan berkata, jangan hanya saudara pernah pergi ke Gilgal, artinya dulu saya pernah ditolong Tuhan, tapi saudara nggak boleh gitu. Saudara mesti berkata, sekarang pun saya tetap masih ditolong Tuhan. Bisakah saudara punya cerita-cerita? Jangan gini, saya dulu tekun berdoa dulu, sekarang gimana? Enggak lagi. Dulu saya itu intim dengan Tuhan, sekarang masalahnya masih enggak. Gitu. Jangan berkanjang di Gilgal, tapi alami setiap hari peristiwa Gilgal dalam hidup saudara. Sunat dirimu terus menerus dan alami pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Sebab Tuhan tidak hanya menolong sekali Anda ketika itu kan dituliskan cuma sekali memang peristiwa itu. Tapi maksudnya Amos ini memperingatkan jangan kamu pergi ke Gilgal. Artinya jangan kamu cuma melihat batu peringatan yang Tuhan pernah menolong kamu waktu itu. Tapi alamilah Tuhan setiap hari. Saudara, saya masih ingat ketika Rice Hospital ini dibangun. Jadi, dan kemudian mulai Tuhan memakai itu untuk menolong orang lain. Apakah ada perjalanan Tuhan lagi? Ada orang dari Amerika datang gereja, beberapa gereja, ada 50 gereja mengirim sebuah utusan, kira-kira ada 10 orang datang. Dan mereka sudah pergi misi ke Kambodia. Lalu dia menolong orang miskin, menolong orang susah, membuat sekolah, membuat rumah sakit, menolong rumah sakit orang Kambodia. Lalu kemudian datang ke Indonesia, dia pengen cari orang yang punya hati terhadap orang miskin. Dan mereka perkenalkan kita. Saya ajak 3 hari melihat panti asuhan, melihat orang gila, melihat sekolah-sekolah yang kita dirikan, melihat pelayanan kepada orang miskin. Mereka lihat sepanjang hari, sampai 3 hari. Terakhir mereka pergi ke tempat rumah sakit kita. Atau RIS, atau Rumah Indonesia Sehat. Saya singkat dengan RIS Hospital. Ketika dia sampai di situ, dia meneteskan air mata dan dia bilang gini, ada juga ya gereja yang mau berkorban untuk komunitasnya. Menghabiskan uang miliaran, uang puluhan miliar untuk menolong sesamanya. Lalu kemudian dia mengajak saya meeting dan dia bilang gini, Pastor, saya lihat kesungguhan hati gereja ini dan saya akan mengirim 1 kontainer alat-alat yang diperlukan untuk RIS Hospital. Saudara, janji itu saya tunggu. Apakah Tuhan yang pernah menolong dulu bisa nggak menolong sekarang? Saudara, saya berdoa bertalu-talu, dikirimlah itu satu kontainer panjang 40 feet, yang 1 kontainer panjang. Masuk ke Indonesia nggak bisa keluar. Karena apa? Donasi, gak gampang donasi ternyata. Saya sembayang, saya bilang gini, Tuhan bukan aku yang butuh, bukan aku yang cari, bukan aku yang minta. Tuhan yang kirim, Tuhan yang janji. Berarti Tuhan juga yang harus ngeluarin itu dari Tanjung Priok. Kalau Tuhan pernah bisa menolong dulu, Tuhan juga harus menolong sekarang. Itu pentingnya saudara mencari Tuhan. Itu pentingnya saudara perlu bertemu dengan Tuhan. Itu pentingnya. Saudara, singkat cerita, tiba-tiba, supaya cepat khotbahnya. Sebenarnya perjalanannya panjang. Sampai semua bohwat, sampai orang media saya itu datang lagi, gagal melulu. Kenapa? Ya nggak keluar. Semua orang sudah give up, sudah menyerah. Tapi saya bilang nggak mungkin tidak keluar, harus keluar. Jadi orang yang saya suruh dia kaget. Kok Bapak begitu ngotot? Saya bukan duitnya. Saya memegang janji Tuhannya. Dan tiba-tiba saudara, wow, keluar 40 feet. Bahkan begitu barangnya datang, kita belum siap. Kenapa? Saking banyaknya. Sekarang baru kita naikin lagi 2 lantai untuk bisa mengakomodir semua barang-barang yang diberikan. Amos pasal 5 ayat 5, sebab Gilgal akan masuk pembuangan kalau Anda hanya berkanjang kepada pertolongan Tuhan yang dulu
dan Anda tidak mau move on untuk mengalami Tuhan di masa sekarang, saudara akan mengalami pembuangan, artinya Anda nggak ngalami lagi. Dan battle akan lenyap. Kalau Anda cuma bergereja ritual agamawi, Anda akan kehilangan Tuhan. Anda harus mengalami, kalau gitu gimana Pak? Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam dimensi yang baru. Anda mesti bertemu dengan Tuhan dalam level yang baru. Anda mesti bertemu dengan Tuhan pada kapasitas yang baru yang tidak sama dengan apa yang saudara alami sebelumnya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Samuel Chadwick, dia berkata, I go over all my life in the presence of God. All my problem are solved there. Dia bilang sepanjang hidup saya ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan, semua problem saya selesai. Dan saya aminkan apa yang dia omongin ini. Kenapa? Saya setiap kali saya masuk hadirat Tuhan, pokoknya kalau saya mewek, waktu saya nangis, wow itu pasti ada mujizat. Pasti ada mujizat. Pasti. Ketika tiba-tiba Tuhan menyentuh roh saya dan kemudian Tuhan taruh sesuatu dan tiba-tiba saya nangis, itu pasti banyak orang yang ditolong Tuhan. Pasti. Kenapa? Ya ini, I go over all my life in the presence of God, all my problem are solved. Semua problem dalam hidup kita selesai. David Jeremiah dia berkata, when we put God first, kalau kita menaruh Tuhan yang pertama, God take care of us and will we energize us to do what the real needs to be done. Kalau saudara menaruh Tuhan menjadi yang pertama dan saudara menaruh Tuhan yang utama, maka Tuhan akan memelihara saudara dan Tuhan akan memberi semangat kepadamu dan dia akan memberikan kekuatan untuk mengerjakan apa yang seharusnya saudara dan saya kerjakan. Terakhir, yang ketiga. Pertama tadi jangan pergi ke battle. Jangan cuma cari. Jangan pergi ke rumah Tuhan aja. Cari Tuhannya, jangan ke rumahnya aja. Dua, jangan cuma pergi ke Gilgal. Yang ketiga, jangan kamu pergi ke Berseba. Tiga ini penting. Jangan kamu menyeberang ke Berseba. Apa maksudnya? Berseba itu artinya gini. Ber itu artinya, Berseba itu artinya well of oath. Artinya sumur tempat di mana Abraham membuat sumpah. Atau sumur 7 atau sumur sumpah. Kenapa disebut sumur 7? Karena di situ dia memberikan 7 domba. Saudara, di Berseba ini ada beberapa peristiwa. Saya sudah sering ke tempat itu. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 25, Abimelek telah melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Abraham dan mereka tidak mau lagi mengusir Abraham dan tidak mau lagi menyakiti Abraham dan mereka pada waktu itu mereka mengalami slack, maka mereka kembali dalam hubungan mereka. Artinya begini saudara, ketika saudara ada di padang gurun, kalau saudara pergi ke Berseba, itu tempatnya di padang gurun yang panas sekali. Ketika saudara ada di padang gurun, Abraham mungkin kesel ya, disakitin sama Abimelek. Abraham kesel karena perlakuan yang tidak baik. Makanya mungkin ada perasaan sakit hati di padang gurun ya, tempatnya. Ada sakit hati, ada kecewa, ada dendam, ya. Jangan disimpan. Karena kalau Anda menyimpan itu tidak bisa ada mujizat dalam hidup saudara. So jangan menyimpan sakit hati, kecewa. Tapi gimana caranya? Kalau saudara kecewa dan mengeluh di padang gurun, hidupmu pasti akan terus ada di padang gurun. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau banyak kecewa, banyak menyesal, banyak menggerutu, saudara nggak akan keluar di padang gurun. Saudara mesti tiru Abraham. Jangan menyeberang ke Berseba, artinya gini, jangan cuma lihat satu peristiwa yang pernah menyakitkan Anda di masa, di tempat di padang gurun, tapi buatlah action seperti Abraham. Dia ambil 7 dombanya, dan dia bereskan hatinya, dia keluarkan, saya pernah sakit hati, saya pernah kecewa, kamu pernah merugikan saya, dan mulai hari ini kita membuat perjanjian. Dan sekarang mereka menjadi hubungan yang baik. Amos 5 ayat 14,
Carilah yang baik, jangan cari kekecewaan, jangan menyimpan yang buruk. Dan jangan cari yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah semesta alam akan menyertai kamu dan akan menyertai apa yang menyertai langkahmu. Bahkan Tuhan akan menyertai kamu seperti apa yang kamu katakan. Anda baca di Amos pasal 5 ayat berikutnya. Jadi ketika Allah menjumpai Ishak dan mendirikan mezbah di tempat itu juga melalui perjanjian dengan Abimelek, maka mereka bersumpah di tempat itu dan mereka tidak akan berbuat lagi. Abimelek yang sama dengan anaknya Abraham namanya Ishak, dan keturunan Abimelek ini orang-orangnya dia mengusir sumur yang sudah dari sumur Abraham yang sudah ditutup oleh mereka, dibuka oleh Ishak dan kemudian oleh orang-orang yang mengikuti Ishak, dan kemudian direbut oleh mereka. Dan mereka bilang gini, sekarang jangan berebut lagi. Jadi apa sih Pak artinya? Artinya gini, saudara tidak boleh menyimpan kekesalan, dan saudara ketika ada di padang gurun jangan menggerutu, jangan kecewa, jangan sakit hati. Lepaskan dengan cara saudara berbuat baik dengan orang yang menyakiti saudara, dan buatlah perjanjian. Berseva itu artinya sumur sumpah atau sumur 7. Kenapa 7? Dia lepaskan sakit hatinya dengan 7 domba. Di tempat itu. Sandi Adelaja dia berkata to accomplish a purpose of God, to dwell where His presence and His glory is. Kalau saudara pengen menyelesaikan semua rencana Tuhan, saudara tidak ada cara lain. Saudara harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, di waktu yang pendek saya bisa membagikan kepada saudara kebenaran ini. So, jangan ada di Gilgal, jangan hanya sementara seperti saudara beribadah. Jangan melakukan ritual agamawi saja. Tapi saudara harus bertemu dengan Tuhan. Anda ketemu dengan Tuhan, ada breakthrough terjadi. 2, Tuhan berkata harus cari Tuhan. Jangan cuma pernah punya pengalaman di Gilgal. Wah, saya pernah mengaku dosa dan saya pernah disunat. Sekarang enggak lagi, hidup lagi dalam dosa. Jangan gitu. Pengalaman sunat membuat saudara hidup dalam kekudusan setiap hari, dan saudara akan ketemu dengan Tuhan dengan mujizatnya. 3, jangan pernah simpan hati di Berseba. Jangan pernah simpan hati di padang gurun. Di Berseba Abraham menyelesaikan pertengkaran. Di Berseba Ishak dan Abimelek menyelesaikan pertengkaran itu, dan mereka hidup dengan baik. Selesaikan semua 3 ini, sebab Gilgal akan hilang, Betel akan lenyap. Itu sebabnya saudara harus mencari Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur untuk anak-anakmu yang ada di GBI PHR. Aku berdoa supaya kiranya Tuhan menjamah hidup mereka, dan biarlah mereka punya pengalaman yang baru. Bukan pengalaman yang lama, tapi fresh experience with you, Lord. Pengalaman yang baru, pengalaman yang fresh dengan Tuhan. Dan aku berdoa supaya kiranya Engkau membuat pertolongan dan mujizat. Bukan Gilgal di masa lalu, tapi dia mengalami pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada yang menyimpan sakit hati, dendam, kecewa karena perlakuan orang lain, biarlah mereka di Berseba, mereka menyelesaikan semua pertengkaran yang pernah terjadi, dan mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Ini pesan Tuhan bagimu saudara. Mungkin ada di antaramu yang menyimpan kecewa, sakit hati, dan kau anggap remeh. Ini pesan. Itu justru yang akan menghalangi Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Kelihatannya remeh, kelihatannya kecil. Tapi itu yang membuat Anda mengalami kekalahan, Anda mengalami kekeringan. Selesaikan itu kata Tuhan, dan kau akan melihat pemberesan. Bapakku berdoa, bereskan semua anak-anakku dan berkati gereja GBI PHR ini, supaya mereka bisa Tuhan pakai dan punya impact yang besar bagi komunitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pesan saya saudara tetap jaga kesehatan saudara. Jangan pergi kemana-mana. Saudara yang memang tidak perlu untuk keluar rumah, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, saudara. Ya,
karena keadaannya makin tidak baik, saudara. Ya, makin tidak baik. Saya katakan makin tidak baik. Ya, oleh karena itu, saudara, jangan pergi kalau memang tidak perlu untuk pergi. Biar di rumah saja, saudara. Ya, saya berdoa biarlah kita semuanya selamat dan kita sehat selalu. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini atas hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan sudah memimpin, menyertai kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia, selalu menyertai kami senantiasa. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mengangkat hati dan iman kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas ribuan kita hari ini. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Maranatha, setiap kita yang percayakan pengharapan ini, berkat ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.